Ada paradoks yang sulit dijelaskan, tapi begitu nyata. Saat jiwamu mulai terbangun, tubuh justru terasa seperti menurun. Seolah ketika kesadaranmu mulai menemukan cahaya baru, tubuhmu malah ditarik ke dalam kabut berat dan tak kasat mata. Bukan karena kamu salah jalan, dan bukan pula karena kamu melemah. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju kebenaran terdalam. Ketika jiwa mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, tubuh fisik kita, yang terbiasa beroperasi di medan lama, harus mengejar ketertinggalan. Ada perbedaan kecepatan antara keduanya. Jiwa bisa melesat, tapi tubuh butuh waktu untuk memahami arah dan bentuk dari perjalanan baru ini. Keletihan yang kamu rasakan bukanlah hambatan, itu adalah gejala dari penyelarasan mendalam yang sedang berlangsung. Kamu mungkin merasa aneh. Mengapa semakin sadar, semakin sensitif, justru semakin letih? Ini karena kesadaran membuka lebih banyak pintu, dan tiap pintu membawa cahaya sekaligus konfrontasi. Tubuhmu menjadi tempat pertemuan antara luka lama dan vibrasi baru. Ia harus beradaptasi, merombak, dan menyelaraskan ulang seluruh sistemnya untuk bisa menampung kehidupan baru yang sedang lahir dari dalam. Inilah mengapa rasa lelah itu tidak boleh disalahpahami sebagai kelemahan. Justru ia adalah tanda sakralitas. Layaknya bumi yang menggeliat sebelum musim semi datang, tubuhmu sedang membuka ruang. Ia sedang melepaskan kulit lama yang telah menahanmu begitu lama, dan itu melelahkan, tapi juga sangat suci. Jika kamu bisa menahan dorongan untuk memaksakan produktivitas, dan sebagai gantinya memeluk tubuhmu dengan kelembutan dan pengertian, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa bahkan di tengah keletihan, ada cahaya yang sedang tumbuh. Dan tubuhmu bukan penghalang bagi cahaya itu, melainkan cangkir yang sedang dibentuk agar bisa menampungnya sepenuhnya. Lelahmu bukanlah akhir, itu adalah awal dari kebangkitan yang melibatkan seluruh keberadaanmu, jiwa dan raga, bersama-sama, menuju kebenaran yang lebih utuh. Bayangkan rumah tua yang telah lama tidak dibersihkan. Debunya menempel di sudut-sudut, barang-barangnya tertumpuk dan tak lagi berguna, namun tetap di sana, membebani ruang. Ketika kamu memutuskan untuk membersihkannya, kamu tahu bahwa pekerjaan ini tak sekadar mengelap permukaan. Kamu harus membongkar, memilah, membuang, dan mengatur ulang, dan itu melelahkan. Begitu pula dengan pembersihan energi saat kebangkitan spiritual terjadi. Proses ini sering disebut sebagai pembersihan musim semi bagi tubuh energi. Ia menggali trauma-trauma lama, menggugurkan ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta melepaskan beban emosional yang telah lama terpendam dalam sistem saraf. Semua yang selama ini tak terlihat, tiba-tiba muncul ke permukaan. Tubuh tak lagi bisa menyimpannya di bawah sadar, karena jiwa telah memilih terang. Yang membuatnya terasa lebih berat adalah proses ini sering terjadi diam-diam. Di luar, kamu mungkin tampak biasa saja, tidak ada aktivitas fisik berlebihan. Tapi di dalam, tubuhmu seperti sedang bekerja tanpa henti. Menyisir kenangan, menghapus keyakinan usang, menenangkan luka batin yang selama ini bersuara dalam diam. Inilah mengapa kamu merasa sangat letih, bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Detoks emosional bukanlah sekadar menangis atau marah, tetapi pelepasan vibrasi lama yang sudah tak selaras dengan kebenaran baru. Dan seperti detoks fisik, efeknya bisa melelahkan sebelum terasa ringan. Ini adalah harga energi yang perlu dibayar agar tubuh dan jiwa bisa berjalan seiring, tidak saling menarik dalam arah yang berbeda. Ketika kamu merasa kelelahan yang tak bisa dijelaskan, coba berhenti sejenak dan sadari. Mungkin tubuhmu sedang menyelesaikan pekerjaan batin yang luar biasa besar. Proses ini tidak terlihat oleh mata orang lain, namun berdampak begitu dalam bagi keseluruhan hidupmu. Dan di balik lelah itu, ada ruang yang perlahan sedang dibersihkan. Ruang untuk kedamaian yang lebih luas, keheningan yang lebih dalam, dan kehadiran yang lebih utuh. Saat lampu dinyalakan di ruangan yang gelap, butuh waktu bagi mata untuk menyesuaikan diri.
Kamu tidak buta, kamu hanya sedang beradaptasi. Begitu pula tubuhmu, ia tidak rusak, ia sedang belajar menyesuaikan diri dengan cahaya baru yang mulai masuk dari jiwamu yang terbangun. Kebangkitan spiritual seringkali disalahartikan sebagai pengalaman yang hanya terjadi di ranah kesadaran. Padahal, tubuh adalah bagian penting dari perjalanan itu. Ketika frekuensi jiwa meningkat, tubuh perlu dikalibrasi ulang agar dapat menyelaraskan dirinya. Ini bukan kerusakan, ini pengaturan ulang. Sistem saraf yang selama ini terbiasa dengan mode bertahan hidup, kini diajak untuk percaya, untuk melepas, untuk bernafas lebih dalam ketenangan. Kamu mungkin merasa lebih lambat, lebih sensitif, atau bahkan lebih rentan. Tapi sesungguhnya, tubuhmu sedang dibentuk ulang agar mampu menampung versi dirimu yang lebih jernih. Kalibrasi ini melibatkan pelepasan pola reaktif lama, peningkatan intuisi, serta pelunakan sistem-sistem yang selama ini terlalu kaku karena trauma dan tekanan masa lalu. Dalam masa ini, istirahat mengambil bentuk yang jauh berbeda. Tidur saja tak lagi cukup. Tubuh membutuhkan apa yang bisa disebut sebagai keheningan sadar, ruang kosong tanpa tuntutan, tanpa performa, tanpa target. Sebuah waktu diam yang tidak bertujuan memulihkan energi secara fisik, tapi menyelaraskan seluruh keberadaan. Bagi banyak orang, ini terasa asing, karena kita dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan produktivitas. Tapi justru dalam momen ketika kamu tak melakukan apa-apa, tubuhmu bisa benar-benar melakukan segalanya. Mengatur ulang jaringan halus, membuka aliran energi, menyelaraskan denyut jantung dengan irama alam semesta. Kalau kamu bisa melihat ke dalam tubuhmu saat ini, mungkin kamu akan terharu. Karena meski terasa berat dan lambat, ia sedang membentuk versi dirimu yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih sejati. Tubuhmu tidak rusak, ia sedang membangun jembatan menuju kebebasan. Saat frekuensi jiwamu naik, tubuhmu menjadi lebih selektif, bukan karena menjadi lemah, tapi karena menjadi lebih jujur terhadap apa yang selaras dan apa yang tidak. Hal-hal yang dulunya biasa saja, suara bising, keramaian, percakapan dangkal, kini terasa seperti gelombang kasar yang mengikis ketenanganmu. Tubuhmu tidak sedang bermasalah, ia sedang menyampaikan pesan. Energi ini bukan untukmu lagi. Proses penyelarasan spiritual menjadikan tubuh semacam alat ukur yang lebih peka. Ia merespons ketidaktulusan, mendeteksi intensi tersembunyi, dan mencatat ketidakseimbangan bahkan sebelum pikiranmu bisa memahaminya. Inilah mengapa kamu mungkin merasa cepat lelah setelah pertemuan singkat atau butuh waktu lama untuk pulih setelah berada di ruang yang terasa penuh tapi hampa. Sensitivitas ini bukan kelemahan. Ini adalah kebijaksanaan tubuh yang mulai berbicara dengan bahasa yang lebih halus dan dalam. Ia menuntunmu untuk berhenti mengorbankan dirimu dalam relasi atau lingkungan yang tak lagi menyokong pertumbuhan jiwamu. Setiap rasa lelah yang kamu rasakan setelah berinteraksi adalah petunjuk. Energi itu mungkin tidak lagi sesuai dengan dirimu yang sekarang. Yang membingungkan adalah, bahkan saat kamu tidak melakukan apa-apa, tubuhmu bisa tetap terasa lelah. Karena meski fisikmu diam, sistem energimu bekerja keras. Ia menahan resonansi yang tak cocok, melindungi medan auramu, mencoba menjaga integritas dari transformasi yang sedang berlangsung. Diam bukan berarti netral. Dalam proses spiritual, diam bisa menjadi medan perang sunyi antara cahaya yang masuk dan energi lama yang mencoba bertahan. Di tahap ini, penting untuk menghormati tubuhmu seperti kamu menghormati guru suci. Dengarkan batasannya. Hormati keinginannya untuk menjauh, menyendiri, atau hanya diam tanpa alasan. Karena dalam sensitivitasnya yang baru, tubuhmu tidak lagi berusaha menyenangkan dunia. Ia berusaha menjaga kesucian ruang batinmu yang baru saja dibuka. Dan disitulah keindahan yang sejati mulai terasa. Tiba-tiba kamu menangis. Bukan karena sesuatu yang terjadi saat itu, tapi seperti ada sungai lama yang mendadak pecah bendungannya. Rasa takut datang tanpa pemicu jelas. Amarah muncul dari dalam, seperti suara asing yang selama ini terkunci.
Ini bukan kegilaan, ini adalah pembersihan jiwa. Selama bertahun-tahun, tubuh menyimpan emosi yang tidak sempat diekspresikan. Trauma masa kecil, luka generasi, pengalaman yang kita tahan demi bertahan. Semua itu terperangkap dalam sistem saraf, membentuk lapisan-lapisan yang membungkus inti diri kita. Tapi ketika kebangkitan terjadi, lapisan-lapisan itu mulai retak. Dan saat mereka runtuh, emosi yang lama tertahan pun keluar tanpa bisa ditahan. Yang membuatnya membingungkan adalah ketidakterdugaannya. Kamu mungkin sedang mencuci piring, lalu tiba-tiba merasa hampa. Atau saat mengendarai mobil, tiba-tiba merasa marah tanpa alasan. Emosi ini bukan milik momen sekarang, mereka adalah gema dari masa lalu yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan seperti badai yang datang tiba-tiba, pembersihan emosional ini menguras tenaga. Tubuh bekerja keras untuk merasakan, mengolah, dan melepas semuanya. Itu sebabnya setelah satu ledakan tangis, kamu bisa merasa sangat kelelahan. Bukan hanya karena air mata, tapi karena seluruh sistem energi sedang mengatur ulang aliran yang baru. Yang dibutuhkan dalam fase ini bukan penilaian, tapi kelembutan. Izinkan dirimu merasa tanpa harus mengerti semuanya. Izinkan tubuhmu menangis tanpa harus tahu sebabnya. Karena kadang, penyembuhan bukan soal memahami, tapi soal mengizinkan. Semakin kamu tidak melawan, semakin cepat badai itu berlalu. Dan setelahnya, ada keheningan baru yang terasa berbeda. Lebih luas, lebih ringan, lebih jujur. Di balik setiap emosi yang muncul tiba-tiba, tubuh sedang melepaskan beban yang tak lagi menjadi milikmu. Dan meski proses ini melelahkan, ia sedang menciptakan ruang bagi kedamaian yang lebih murni untuk masuk. Jam 3 pagi, kamu terbangun tanpa alasan. Bukan karena mimpi buruk, bukan juga karena suara bising. Hanya ada keheningan yang sangat dalam, seolah dunia sedang menunggu sesuatu. Kamu merasa hangat tanpa sebab, jantung berdebar tanpa ketakutan, atau tiba-tiba tubuhmu berdenyut lembut di bagian yang tak biasa. Mungkin kamu berpikir ada yang salah, tapi sebenarnya ada yang sangat benar. Perubahan ritme tidur adalah tanda umum dari transformasi spiritual yang mendalam. Jiwa yang sedang berkembang tidak hanya bekerja saat kamu terjaga. Bahkan di dalam tidur, ada proses download yang terjadi, penyampaian pesan, pembukaan memori, integrasi energi dari dimensi yang tak terlihat. Maka jangan heran jika tidur terasa seperti petualangan atau bahkan pertempuran yang tidak kamu sadari. Bangun di jam-jam sunyi, terutama antara jam 2 hingga 4 pagi, sering disebut sebagai jam spiritual. Di saat itu, tabir antara dunia fisik dan dimensi energi sangat tipis. Jiwa dan tubuhmu sedang lebih terbuka terhadap intuisi, pengolahan emosi, bahkan pembersihan bawah sadar. Dan meski terasa mengganggu, ini adalah saat ketika tubuhmu sebenarnya sedang bekerja lebih aktif dari yang terlihat. Selain gangguan tidur, tubuh juga bisa mengalami sensasi yang tak biasa, seperti rasa panas menjalar, denyutan di kepala, atau tekanan ringan di dada. Ini bukan gejala penyakit dalam konteks medis biasa. Seringkali, ini adalah ekspansi energi, pembukaan cakra, aktivasi intuisi, atau bahkan sinyal bahwa cinta tanpa syarat mulai bertumbuh di dalam hatimu. Tubuh adalah penerjemah dari proses subtil yang terjadi dalam jiwa. Ia merespons perubahan frekuensi dengan caranya sendiri, lewat rasa, sensasi, bahkan ketidaknyamanan. Tapi bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mengingatkan bahwa kamu sedang tumbuh melampaui batas-batas lamamu. Jika kamu merasa bingung, cemas, atau lelah karena perubahan ini, tarik napas dan tenangkan hatimu. Kamu tidak sendiri. Tubuhmu tidak rusak, ia sedang beradaptasi dengan versi dirimu yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih terbuka terhadap cahaya. Dalam perjalanan kebangkitan, kita seringkali begitu terpaku pada pertumbuhan batin hingga lupa bahwa tubuh juga sedang ikut mendaki. Dunia di sekelilingmu mungkin tetap menuntutmu untuk cepat, efisien, tampil kuat, dan konsisten. Tapi tubuhmu, di saat yang sama, sedang membisikkan hal yang berbeda. Aku butuh waktu,
Aku butuh kelembutan. Aku butuh kamu mendengarku. Tubuh bukanlah musuh dari perkembangan spiritual. Ia adalah sekutu terdekatmu. Ia bukan kendaraan yang rusak saat kamu merasa lelah. Ia adalah instrumen yang sedang menyetel ulang nadanya agar selaras dengan melodi jiwamu yang baru. Ketika kamu memaksanya untuk terus bergerak, ia akan memberontak. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk melindungi. Ia tahu bahwa pertumbuhan sejati butuh ruang, bukan paksaan. Kadang kita menganggap tubuh sebagai hambatan karena ia tidak secepat pikiran atau semekar kesadaran. Tapi justru karena tubuhlah semua yang kamu alami bisa menjadi nyata. Tanpa tubuh, tidak ada cinta yang bisa dipeluk, tidak ada napas yang bisa disyukuri, tidak ada air mata yang bisa mengalirkan kesedihan. Tubuh adalah jembatan, penghubung antara yang tak terlihat dan yang bisa dirasakan. Lelah yang kamu alami adalah tanda bahwa tubuhmu sedang bekerja keras menyelaraskan dirinya dengan dimensi baru dari kebenaran. Ia sedang mengolah getaran baru, membuka memori seluler lama, dan menciptakan ruang bagi cahaya untuk hidup di dalam jaringan fisik. Itu bukan proses yang ringan, dan ia tidak meminta kecepatan darimu, hanya kehadiran. Menghormati tubuh adalah bagian dari menghormati perjalanan spiritualmu sendiri. Menerima keletihan, merawat kelemahan, dan memberi izin untuk istirahat bukanlah bentuk kemunduran, itu adalah bentuk cinta tertinggi. Karena kamu mulai menyadari bahwa tubuh bukan sekadar alat untuk melakukan, tapi tempat suci untuk menjadi. Dan dalam pelukan kasihmu terhadap tubuh, jiwa akan menemukan rumahnya yang sebenarnya. Di dunia yang sibuk, istirahat sering disalahpahami sebagai kemalasan. Padahal, dalam kebijaksanaan kuno dari banyak tradisi spiritual, justru dalam keheningan dan diam itulah wahyu sering kali turun. Ketika tubuh dibiarkan berhenti dari ritme yang melelahkan, ia membuka pintu-pintu tak terlihat, pintu menuju kesadaran yang lebih luas, pemahaman yang lebih dalam, dan kehadiran yang lebih utuh. Mengistirahatkan tubuh bukan hanya soal tidur. Ini tentang memberi ruang untuk tidak melakukan apa-apa, tanpa merasa bersalah. Ini tentang membiarkan waktu berjalan tanpa tuntutan hasil. Ini tentang duduk dalam keheningan, mendengar napas sendiri, dan menyadari bahwa keberadaanmu tanpa perlu pembuktian sudah cukup suci. Banyak orang berpikir bahwa perjalanan spiritual selalu berarti melakukan lebih banyak, meditasi panjang, belajar teks suci, memberi, melayani. Tapi ada momen-momen sakral di mana tindakan paling spiritual justru adalah membatalkan janji, menutup layar, mematikan notifikasi, dan memilih untuk hadir sepenuhnya dalam detik ini, tanpa gangguan, tanpa agenda. Ketika kamu benar-benar beristirahat, sistem tubuhmu merasa aman untuk melepaskan. Ia tidak lagi berjaga, tidak lagi melawan, tidak lagi menahan. Ia mulai memperbaiki dirinya sendiri, menata kembali apa yang sebelumnya kacau karena tekanan luar. Di saat-saat ini, penyembuhan sejati terjadi bukan melalui usaha, tapi melalui penyerahan. Being lebih sakral daripada doing, karena dalam keberadaan yang murni, kamu tidak lagi menjadi alat dari dunia luar, kamu menjadi ruang bagi kehadiran ilahi bekerja melalui dirimu. Dan tubuhmu, yang selama ini terus diminta untuk berlari, akhirnya bisa pulang ke pelukan yang penuh penerimaan. Istirahat bukan jeda dari pertumbuhan. Ia adalah bagian darinya, sebuah waktu suci di mana tubuh dan jiwa bisa kembali menyatu tanpa gangguan. Di sanalah, kebangkitan bisa berakar lebih dalam, bukan sebagai konsep, tapi sebagai kenyataan hidup. Ada jenis kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kamu tidak habis berlari, tidak kurang tidur, tidak sakit secara fisik, tapi ada rasa berat yang terus menghuni tubuh, seperti lapisan-lapisan usang yang belum bisa sepenuhnya dilepaskan. Inilah keletihan yang datang dari proses terdalam, saat tubuh dan jiwa sedang menyelaraskan ulang seluruh sistem keberadaanmu. Di tahap ini, banyak yang merasa kehilangan gairah terhadap hal-hal yang dulu membakar semangat. Aktivitas yang dulu terasa penting kini kehilangan maknanya. Ini bukan kemunduran, ini adalah reorientasi. Energi lama yang ditenagai oleh ego, trauma, dan kebutuhan untuk diakui sedang perlahan dilepaskan,
tubuhmu tidak ingin lagi digerakkan oleh tekanan luar, ia menunggu arah baru yang lebih selaras dengan cahaya jiwa. Keletihan ini adalah tanda bahwa kamu sedang membuka jalan bagi kebenaran yang lebih murni untuk masuk. Ia datang bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk memperlambatmu agar kamu bisa mendengar dengan lebih jernih. Karena jika kamu terus berlari dengan energi lama, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengenali diri yang sedang lahir dari dalam. Dalam fase ini, tubuh sering meminta jeda yang lebih panjang, tidur yang lebih dalam, atau kesendirian yang tak bisa ditawar. Dan jika kamu memaksa tetap aktif, kamu akan merasakan resistensi dalam bentuk kelelahan emosional, kehilangan fokus, atau bahkan ketegangan fisik. Itu bukan kegagalan. Itu adalah sinyal bahwa tubuhmu tidak ingin melanjutkan hidup dalam pola lama. Keletihan adalah tanda bahwa proses pembongkaran telah dimulai. Energi lama sedang dibersihkan, bukan hanya dari pikiran, tapi dari otot, dari napas, dari sel-sel terdalam. Dan setelah ruang itu kosong, energi baru bisa masuk. Energi yang lebih lembut, lebih jujur, lebih sesuai dengan versi dirimu yang sesungguhnya. Maka saat kamu merasa sangat letih, jangan buru-buru mencari solusi. Kadang, jawaban yang kamu cari bukan untuk menghilangkan lelah, tapi untuk memahaminya. Karena mungkin, di balik rasa itu, tubuhmu sedang berkata, "Aku sedang menyiapkan ruang untuk cahaya baru. Terima kasih telah bersabar bersamaku." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.